Selamat sore Bapak Iksan. Kami dari perwakilan dari Unjani ingin sini untuk mengenal lebih dalam mengenai bisnis waralaba ini. Iya Pak, sebenarnya langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Kalau misalkan bisnis parfum ini tuh udah didirikannya udah berapa lama sih? Kalau untuk tahunnya kita dari 1998. Tempatnya di daerah Jalan Simpang, kalau tahu, di dekat Cimahi Mall lah sebelumnya. Di situ toko pertama gitu. Tahun 1998. 1998. Ya. Tapi udah berapa tahun? 26 ya? 26 ya Ya. segitu. Terus kalau boleh tahu udah berapa sih berapa banyak gitu jumlah franchise yang udah beredar pada saat ini tuh? Jadi totally cabang kita tuh sebenarnya ada 250-an, 250. Termasuk toko yang baru itu di Jalan Raja, nomor 63, itu yang paling baru. Nah itu kan kebagi ya, ada yang memang pure kita dari officially, ada juga yang franchise. Nah yang official itu kurang lebih di 60-an, nah sisanya berarti franchise gitu. Biasanya kalau di sini itu harga-harga parfumnya itu kisaran berapa ya? Kalau boleh tahu. Untuk harga parfum per milinya ada yang 2.000 sampai di 30.000 juga ada. Oh, Per mili ya. 2.000 sampai 30 ribuan lah per mili. 20.000 sampai 30.000. 2.000 Oh, rupiah. 2.000 mili sampai 3.000. 2.000 rupiah per mili. Oh, per mili. Oh, iya. 2.000 rupiah per mili. Oh. Terus kan saya juga udah beberapa kali udah lihat gitu ya, ada kalau jenis-jenis parfum ini tuh ada gold, ada platinum kalau nggak salah ya, sama silver. Nah, kalau boleh tahu itu perbedaannya apa aja? Jadi itu tuh adalah jadi ketika kamu beli parfum nih, itu kan ada yang namanya perbandingan. Perbandingan dong. Untuk apa? Untuk mendapatkan contoh. Saya jelaskan dulu ya soal parfumnya biar jelas ya. Jadi parfum itu kan ada yang namanya efek daripada pemakaian parfum itu ada yang namanya sillage, ada longevity, ada projection. Oh ya. Nah, sillage itu apa? Sillage itu ketika kalian nih pakai parfum terus pergi, tapi parfumnya masih tetap Masih di sini. tinggal ya. Atau misalnya naik motor nih, terus motornya di mana? Parfumnya di mana? Masih wangi kan? Ya. Itu namanya sillage tuh. Ada namanya projection. Projection itu kan jangkauan kan? Ya. Nah, jangkauannya mau berapa meter nih? Mau sedekat apa nih? Mau pengen keciumnya atau mau sejauh apa? Itu bisa diatur. Sama longevity itu ketahanan. Mau berapa lama ketahanan si parfum itu yang kalian pakai? 2 jam, 3 jam, 4 jam, seharian atau 2 hari itu bisa. Nah, silver, gold, platinum itu pemilihan daripada yang tadi. Contoh, untuk silver itu perbandingannya 50 dibanding 50. Nah, untuk ke LP-nya lah gitu ya, sillage, longevity sama projection-nya, berarti dia akan memenangkan di longevity. Projection, jangkauan nih. Dia bakal memenangkan jangkauan karena apa? Karena campurannya lebih banyak. Karena campuran lebih banyak itu menandakan bahwasannya karena campuran untuk menyebarkan wangi tersebut kan. Semakin banyak campuran, semakin menyebarlah wangi. Karena kita campurannya pakai alcohol prenoli itu 98% murni, jadi tidak ada metanol, terus food grade juga. Jadi kalau kulitnya sensitif itu aman. Nah, jadi nggak ada iritasi apapun. Kalau pengen ngejar projection, pakainya yang 1:1 silver tuh. Kalau mau ngejarnya semuanya kena nih, longevity-nya kena, projection-nya kena, sillage-nya kena nih, itu makanya yang gold. Oh, malah yang gold ya. Projection-nya dapat, misalkan sillage-nya dapat, longevity-nya dapat. Tapi kalau pengen longevity, 100% pengen longevity, pakai yang gold. Gold ya. Yang platinum. Benar. Pakai yang platinum. Kenapa? Karena platinum itu tidak dicampur sama sekali. Nggak dicampur, itu real minyak wangi, real bener-bener minyak lah gitu. Karena minyak kan dia oily kan, tidak menguap gitu. Ininya kan, jadi ketahanannya akan lebih lama. Sama kayak extract ya. Kalau extract di perfume kan itu di 40%. Kita udah lebih dari extract silvernya doang. Oh, silvernya Di silvernya aja udah lebih dari extract di parfum.
kan ada yang EDP, DT, itu udah enggak lah gitu. Udah enggak. Berarti Nggak masuk. pakainya silver gold yang kayak gitu. Silver itu udah masuk ke kategori extrait de parfum yang harga parfumnya jutaan lah gitu. Oh iya. Terus boleh tahu nggak kalau misalkan di sini tuh jenis parfum yang paling best seller tuh apa sih ya? Nah, untuk si parfum ini kan setiap sama lah ya kayak kalau apa namanya itu kalau jualan retail biasanya per 3 bulan atau per berapa bulan pasti berubah tuh si apa namanya itu ya orang pembeliannya gitu kan. Peminatnya pasti berubah. Maksudnya berubah di sini. Contoh sekarang itu lagi rame yang grey, tau nggak sih? Grey, oh iya, Jairos kan? Jairos ya. Dulu kan nggak ada. Iya. Oh, iya. Nah, Jairos kan itu wangi-wanginya wangi-wangi vanilla, ada juga rose-nya juga ada. Jadi sekarang itu lagi rame yang emang base-nya ke vanilla sebenarnya. Vanilla. Itu biasanya unisex atau gimana? Sebenarnya kalau parfum sendiri, kalau menurut saya dia bisa untuk di generalisir gender sih sebenarnya. Nggak bisa. Karena banyak juga cewek yang suka, contoh nih, bakarat aja. Bakarat cewek cowok pakai loh. Iya sih ya. Iya kan? Jadi emang nggak bisa dibuat kayak, oh ini buat cewek, oh ini buat cowok. Tapi kalau misalkan memang ingin dibuat seperti itu, ya itu dari pikiran teman-teman sendiri kalau itu mah gitu. Kayak contoh dari Victoria's Secret, di sini yang base-nya tuh romantic quiz misalkan. Dia emang manis banget. Tapi ada juga cowok yang Ada suka. yang cowok yang suka ya. Gitu. Wangi-wangi cewek-cewek gitu. Nah, tuh kalau ngomongin best seller ya. Nah lalu untuk mau tahu nih Pak, apakah diselilingi oleh jualan via online juga nggak ya? Sama kalau ada di sosial media apa aja ya? Ada. Kita di online, ada di Instagram ada. Karena di Instagram juga ada aja yang beli ya. Iya. Terus di WhatsApp juga ada. WhatsApp juga sosial media kan. Iya benar. Mesti disangkanan gitu. Terus ada juga di ya TikTok juga ada. Shopee marketplace ya kan. Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu juga ada. Terus untuk tantangannya untuk memulai bisnis ini tuh awalnya apa ya kalau boleh tahu ya? Kalau misalkan nanyain ke saya tantangan memulai bisnis ini, Ya. karena tahun 1998 saya mungkin masih SD ya. Oh. Jadi saya juga nggak bisa jawab. Ya. Tapi sedikit tahu untuk sejarahnya sendiri. Setahu saya awalnya itu beliau nih sama juga dari Unjani. Oh ya. Jurusan teknik mesin kalau nggak salah. Nah, di berat ke cairan. Oh, Iya kan ya, berat kan. Iya. Nah awalnya tuh dia buka dari door to door, kayak misalkan ke teman-teman nih kayak gini nih. Nawar-nawarin kan. Tertarik lah. Akhirnya dia buka kayak pakai gerobak gitu di Jalan Simpang. Terus semakin sini kan dulu tuh katanya dulu nggak kayak sekarang kan pasti nggak ada yang mungkin yang pakai sorry nggak ada yang nggak pakai parfum kan sekarang. Ada nggak yang nggak pakai parfum? Pasti ada lah, minimal kayak pakai es kulit kolonjel lah gitu kan di Indomaret misalkan gitu kan. Nah dulu kan nggak seperti itu. Akhirnya lambat laun berkembang, relasi banyak. Ya awalnya dari kampus gitu. Sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Ini kita tersebar dari Pulau Sumatera sampai kemarin paling jauh Lombok. Udah banyak. Sumatera berapa ya? 60-70 toko lah di sana. Bandung sendiri berapa? Bandung. Jadi kan dari 240 itu sebar gitu. Lalu kira-kira nih Pak, berapa ya modal awal untuk membuka bisnis franchise ini? Kalau untuk franchise kita rate-nya dari 90 juta sampai bisa 300, bisa 1M bisa. Oh, Tergantung daripada luas tempatnya sih. Oh iya. Karena kan semakin besar tempatnya, semakin besar kosnya. Contoh, kalau tempatnya kecil kan kita cuma butuh etalase, rak, sama persediaannya juga nggak terlalu banyak. Oh iya. Kan sih? Kalau tempatnya segede gini, Wah. ini semua kan berarti kita harus memperhatikan semuanya Iya, gitu. benar. Pada akhirnya costing juga pasti tinggi. Iya sih, benar. Dan semua yang franchise juga akan mengikuti pattern yang udah kita buat gitu. Jadi nggak bisa dia bikin gimana maunya. nggak Ya. bisa. Oh, iya. Kita udah bikin patternnya gitu. Lalu kira-kira nih Pak, fasilitas apa saja yang didapatkan bila mana menjadi franchise gitu? Kalau Fasilitasnya? untuk fasilitas sebagai franchise,
Yang jelas semua daripada kebutuhan barang-barang interior itu kita yang kerjain. Jadi beres lah gitu ya. Untuk jadi penanam modal itu, si franchiser itu dari A ke Z itu kita yang ngurus, karyawan kita yang ngurus, sistem kita yang ngurus. Ya nanti dealingnya bisa dua, apakah toko yang dia punya mau dikelola sama kita, dia dapat presentasi ya, atau mau dia kelola sendiri, silakan kalau itu. Jika 6 bulan tidak DP, terus ada pikirannya kayaknya mau udah deh kayaknya, itu kita beli lagi barang, Diambil lagi gitu. dibeli lagi barang sisanya dan interior semuanya. Waduh. Kelola sendiri lagi nanti. Nggak ya, intinya kan kalau ngomongin rugi misalkan gitu, dia nggak rugi banget, dia nggak usah bingung kayak ini jual kemana ya gitu. Ya udah kita beli aja gitu. Nah, kalau kira-kira yang apakah ada pembagian keuntungan antara yang franchiser dan franchise gitu? Bila ada, kira-kira berapa persen gitu keuntungan? Ada dong. Jadi kalau misalkan untuk biaya brand lah gitu ya, 2%-an. 2%. 2%. Lalu nih gimana ya Pak ya? Kalau ada seorang franchise yang melakukan one prestasi, jadi dia tuh nggak sesuai perjanjian gitu, apa yang dari franchisernya apa yang bakal dilakuin gitu? Itu ada di klausulnya, kita udah buat MOU-nya lah, kita buat. Jadi ketika contoh barang kan itu pure dari kita semua, jadi nggak boleh beli barang di tempat lain, harus ke kita. Ketika ketahuan nih ada barang di toko mitra kita yang bukan barang kita, itu akan dikenai denda 50 juta. Plus kita keluarkan. Oh, dikeluarin langsung? Nggak ada peringatan gitu? Nggak ada, kan dia udah tahu peringatannya di situ. Oh iya sih. Kenapa kita harus ngasih tahu peringatan gitu? Oh, iya sih. Kalau dia udah baca peraturannya. Lalu selanjutnya nih Pak, bagaimana bila stok barang di cabang franchise tidak habis? Apakah bisa dikembalikan atau ditukar gitu? Kalau stok barang di franchise selama si franchiser itu, contohnya misalkan saya bilang tadi, dia ngerasa ini nggak worth nih, dia mau udahan nih, bisa kita beli lagi. Tapi kalau dia merasa barangnya itu memang bad stock gitu ya, nggak bisa keluar banyak, jarang juga untuk dikembalikan karena memang kita tidak bisa dikembalikan. Kedua, karena memang untuk parfum ini ada juga memang jarak expirednya itu kurang lebih 3 tahun sampai 5 tahun lah ya. Tapi ada loh parfum yang semakin lama semakin bagus. Apa tuh? Kalau boleh tahu? Bakarat kalau disimpan lebih lama, itu makin keluar wanginya. Makin keluar ya? Awet ya. Gitu. Jadi walaupun nempel di baju juga nggak akan hilang kayaknya. Atau gimana? Kalau setelah dicampur itu kurang lebih di 2 tahunan ya. Si expirednya nih. Kalau setelah dicampur kurang lebih 2 tahun. Kalau ngomongin ke pakaian, saya tidak akan menjanjikan, tapi cobain aja gitu. Tapi biasanya kalau misalkan parfum itu lebih lamanya itu katanya di kain-kain. Iya, di kainnya. Jadi gini, karena kalau misalkan kalian ini pakai parfum semprot tuh ya, semprot. Tiba-tiba kalian nggak cium nih wanginya nih. Yang biasanya wangi kok nggak wangi ya? Nah itu berarti hidung kalian udah kebas tuh. Hidung kalian udah adaptasi lah. Karena udah biasa, makanya simpan dulu pakaiannya, ganti dulu parfumnya, besok pakai lagi. Besok cium dulu. Biasanya masih ada tuh wangi. Itu karena emang hidung kitanya aja yang udah beradaptasi terhadap wangi tersebut gitu. Padahal orang lain dong yang nyium udah. Nah bener kan, sengit tuh. Sengit, padahal kita mah. Pas jalan itu sengit pisan. Asa enggak kita mah. Asa enggak. Lalu nih Pak, berapa jumlah minimal parfum yang dapat dibeli oleh cabang franchise? Contoh paket yang kecil aja. Yang middle itu 300 parfum. 300 varian parfum. 300 varian. Gitu. Lalu kalau ada kerusakan pada produk, apakah ada garansi barangnya diganti dengan yang baru atau gimana? Ada. Jadi barang datang nih. Diusahakan ketika barang datang langsung sama kayak kalau beli di Shopee. Oh iya. Jadi kan di video tuh, unboxing kan.
nggak cuman ke kerusakan ya, kayak misalkan barangnya nggak ada, hilang, Ya. atau dia tidak sesuai dengan pesanan, itu di hari yang sama juga bisa ditukar. Lalu kira-kira nih, apakah ada tim dari konsultan franchise yang melakukan audit atau kontrol ke cabang milik franchise gitu? Suka ada Itu kontrol? untuk controlling, Hah? itu kita ada berjangka tuh. Cuman untuk controlling secara resminya, Ya. itu kita tidak buka. Oh. Karena kalau franchise sudah tahu kita bakal controlling, mungkin ada kecurangan yang tidak bisa kita ketahui kan. Yang tiba-tiba. Jadi itu rahasia gitu. Ya, ya. Ada. Lalu kira-kira periklanan seperti apa yang cocok digunakan untuk mengiklankan produk dari parfum ini gitu kira-kira? Kalau untuk parfum ini karena sudah jadi kebiasaan pokok lah ya, kebutuhan bukan kebiasaan ya, kebutuhan pokok dari semua orang. Iklan dalam bentuk apapun juga masuk Aja gitu ya. mau pakai strategi viral message, mau pakai buzz marketing, mau pakai opinion leader, mau pakai apa juga bisa gitu. Masuk aja gitu ya. Masuk aja. Kan Jairos gitu kan? Iya sih. Dia pakai viral message kan? Iya, TikTok kan banyak. Nah, Lalu nih pemasaran seperti apa yang dilakukan oleh franchiser ya Pak ya? Pemasaran. Nah, kalau untuk strategi marketing sendiri, Iya. itu kita ada dua pilihan nih. Pertama, memang kita punya yang dari pusat. Tapi kita juga mau mempersilahkan jika franchiser atau cabang-cabang kita mau bikin promosi atau strategi marketing sesuai dengan daerahnya. Karena setiap daerah itu beda-beda karakter daripada ya dari geografis, dari apa namanya kayak behavior dari masyarakat setempat juga kan beda-beda. Ada yang emang contoh Karawang, dia itu nggak bisa dikasih parfum silver, itu nggak bisa karena kan panas. Cepat menguap kan, tak bisa gitu. Makanya kebanyakan dia pemerintahnya ini ada lebih cuaca Cimahi ini cocok banget untuk silver. Ini baru silver gua udah paling mantap lah gitu. Kalau pakai yang platinum menurut saya bagus, cuman untuk teman-teman yang suka nongkrong kurang gitu. Kan bisa kalau nongkrong kan pengen dikecengin kan ya, enggak sih? Kalau bisa nongkrong aja, jadi sih bisa ganteng ya itu bisa apa pakai manusia kan berkecium. Kan tujuannya berkecium kan? Iya. Tapi kalau pakai platinum kan kurang jangkauannya. Oh iya. Kita orang pakai apa? Makasih ya udah meluangkan waktunya tenaganya dari sini. Semoga sampo ini tuh semakin maju dan selalu berkembang. Ya.